Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita, ibu-ibu sekalian atau adik-adik sekalian, dan juga ukhti fillah sekalian. Silahkan yang belum absen untuk menuliskan absen di chat room. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya,
maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mendengarkan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustazah Dewi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu akan ada tayangan yang kita akan tonton bersama. Tapi sebelumnya saya mau yel-yel dulu nih. Alhamdulillah di sini sudah banyak ibu-ibu dan ukhti filah yang bergabung. Jadi kalau misalnya saya tanya, kamu syarifah? Jawabnya adalah yes, Allahu Akbar. Gitu. Bisa? Bisa, insyaallah. Silahkan di open mic dulu. Ibu-ibu sekalian silahkan open mic dulu. Ya, siap ya? Kamu syarifah? Yes, Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Kamu syarifah? Yes, Yes. Allahu Akbar. Allahu Yes, Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Nggih. Kita masuki acara selanjutnya, itu kita akan menonton tayangan Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Mulai Minggu, 24 Oktober 2021, persyaratan dokumen hasil negatif tes reaksi berantai polimerase atau PCR, selain kartu vaksinasi minimal dosis pertama, yang diwajibkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara mulai diberlakukan. Penetapan tes PCR bagi syarat penerbangan ini pun mendapat kritikan banyak pihak. Kebijakan tersebut dinilai kontradiktif karena tujuan untuk menggeliatkan perekonomian, namun malah memberatkan masyarakat. Aturan tersebut dikhususkan bagi penumpang pesawat yang melakukan perjalanan dari atau ke bandara di Jawa dan Bali. Untuk Bandara Soekarno-Hatta, tes PCR kilat tersebut dilakukan di layanan RT-PCR Drive-Thru Airport Health Center Terminal 3. Prosesnya hanya 3 jam, jauh lebih cepat dibandingkan dengan biasanya yakni 1 kali 24 jam. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan harga batas atas PCR sekarang ini sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Hingga saat ini, tarif tes PCR untuk wilayah Jawa Bali sekitar Rp495.000 per orang. Ia tidak menampik dengan penerapan kebijakan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan udara. Maka terkait harga, akses, dan kecepatan tes harus dikritisi. Dalam persoalan tes PCR ini, negara juga telah mengevaluasi atau mengaudit lembaga-lembaga penyelenggara tes agar tetap memberi pemasukan bagi negara. Hal ini membuktikan negara selalu bertransaksi dan melakukan perhitungan secara ekonomi dengan rakyat, bukan melayani sepenuh hati. Inilah watak negara kapitalis yang selalu mengedepankan materi atau kapital di atas segalanya, bahkan nyawa rakyat. Begitu malang kondisi rakyat. Khawatir akan terpapar virus saja sudah menyulitkan mereka beraktivitas di luar rumah. Mengapa harus dihadapkan dengan komersialisasi tes corona saat melakukan perjalanan udara? Padahal jelas yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah pemerintah, rumah sakit, dan pengusaha yang bekerja sama dengan oknum pejabat untuk meraup untung lewat tes corona di tengah pandemi. Abdul Karim. Hilang suaranya. Nggih. Sampai situ dulu lah tayangannya. Insya Allah nanti akan dikupas oleh narasumber kita hari ini. Ada 2 orang narasumber kita yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita.
ada Dr. Lely Hartati, dan juga ada ada Ustazah Dr. Lely Hartati, dan juga ada Ustazah Eka Lifa Murad. Saya akan memperkenalkan profil dari beliau-beliau. Saya share screen dulu. Yang pertama ada Ustazah Dr. Lely Hartati. Beliau beralamat di Jalan Dahlia 3. Muncul nggak itu? Share screen-nya. Nggak muncul. Saya Ya, sudah. Nama lengkap beliau adalah Dr. Lely Hartati. Beliau beralamat di Jalan Dahlia 3 nomor 29, Kompleks Surya Langgeng 2, Sungai Sipai. Nah, itu ada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Status beliau sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Sosmed beliau bisa mampir ke FB beliau dengan nama Lely Hartati. Nah, aktivitas beliau selain ibu rumah tangga, beliau aktif di dakwah dan juga sebagai dokter di salah satu puskesmas di Kabupaten Banjar. Moto hidup beliau, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Insya Allah. Dan ada yang narasumber kita kedua, yaitu Ustazah Eka Lifa Murad. Saya akan share profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Ustazah Eka Lifa Murad. Beliau ex pramugari, jadi dulunya pernah menjadi pramugari. Beliau juga seorang penulis, menjadi aktivis dakwah juga, terus founder Kamus Syarifah, Komunitas Muslimah Syar'i Hijrah Kafah, dan juga pengasuh Majelis Quran Cinta Allah dan Rasulullah, MQKAR, arsitek peradaban langit, dan bidadari tak bersayap. Nah, moto hidup beliau, cita-cita setinggi langit karena Allah, get mardotillah, being ma'rifatullah. Nah, itu adalah profil dari pemateri kita hari ini. Insya Allah kita tadi itu sudah membahas, kita sudah nonton bareng tentang inilah tingginya biaya untuk PCR ini, dan kita tahu bahwa ternyata kan kalau untuk pergi lewat jalur udara itu diwajibkan untuk tes COVID. Gitu. Nah, di sini kenapa itu semua kok bisa terjadi gitu. Terus apa sih yang dimaksudkan dengan pemerintah atau apa sih negara itu makin untung dan juga rakyat itu makin buntung. Nah, di sini kita panggil dulu narasumber kita.
Ada Ustazah Dr. Leli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa dulu ya. Kayak apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, baik, sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat dan juga kita semua yang ada di sini terus saja sehat lah. Amin. Oke. Dan narasumber kita yang kedua itu ada Ustazah Eka Lipa Murad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bagaimana Meita, keadaan Ustazah? Dr. Leli, dan semua Ukhtifilah. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Meita. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Semoga Ustazah sekalian dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dijaga oleh Allah. Amin. Dan kita semua juga dijaga oleh Allah hari ini yang hadir. Oke. Nah, tadi kan ini saya mau ke Dr. Leli dulu lah. Kita mau berbincang-bincang tentang ini, pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani berapa sudah? 2 tahunan ya? Hampir. Hampir 2 tahun. Ya. Nanti Nanti bulan Maret ulang tahun Maret. kedua. Jangan dikasih Oke. selamat ya. Iya. Nah, dan ini ternyata kenapa masih berlarut-larut kayak gitu kan. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang negara ini kayaknya kalau dilihat dari pemberitaan di media-media itu makin untung dengan adanya COVID-19 ini. Dan rakyat kayaknya tuh makin kesini ini makin susah untuk mencari pekerjaan atau bahasanya tuh makin buntung dan sulit. Nah, kira-kira kenapa apa kayak gitu maksud dari judul acara kita hari ini ya, filosofi dari kita angkat tema ini saja. Iya, saya dulu kah? Saya duluan kah? Nggih, Ustazah Saya Dr. Leli dulu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi saya wabarakatuh. menyapa ini dulu, ibu-ibu yang hadir dulu ya, Masya Allah, sore-sore harusnya ngeteh bareng keluarga, ibu-ibu menyempatkan untuk hadir di acara Kamus Syarifah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa dan ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada founder Kamus Syarifah, dalam hal ini Bu Eka ya, yang mengundang saya untuk menjadi narasumber kedua, maksudnya berdua dengan beliau ya, untuk membicarakan masalah COVID nih. Saya senang sebenarnya, bukan senang dengan pandemi ya, tapi saya senang bicara tentang COVID. Karena sehari-hari saya memang udah hampir 2 tahun ini saya bergaul dengan yang namanya COVID. Iya. Jadi tadi kalau Mbak Meta menanyakan apa sih sebenarnya maksud judul itu, pandemi COVID belum usai negara cari untung, rakyat makin buntung, kan ada tanda tanyanya ya. Ada tanda tanya di belakangnya tuh. Apa benar nih rakyat makin buntung? Apa benar nih negara cari untung? Gitu ya. Nah, pandemi COVID-19 belum usai ya benar. Jadi kalau Kabupaten Banjar sekitar 1 bulan yang lalu atau 3 mingguan yang lalu itu memang sempat 0 kasus ya. Jadi kasus penambahan pasien positif COVID itu di angka 0 gitu ya. Jadi
Dan ini juga menjadi gambaran total penambahan kasus positif juga di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi memang ada penurunan kasus yang sangat signifikan setelah kita melewati puncak gelombang kedua pada bulan Agustus. Nah, jadi bulan Agustus itu penambahan kasus positif itu di Indonesia hampir 2.000 ya. Nah, itu termasuk saya tuh bulan Agustus tuh. Ya, saya juga kena badai. Ikut terseret arus tsunami COVID di bulan Agustus ya. Alhamdulillah sehat selamat, alhamdulillah. Ya, jadi memang di bulan Agustus itu puncak-puncaknya tuh. Nah, jadi bulan September, Oktober itu mulai turun sampai di Kabupaten Banjar itu saya bilang tadi 0 kasus, sampai kemudian fasilitas center isolasi, center karantina gitu ya di guest house itu juga tutup gitu karena nggak ada pasien. Tidak ada pasien, di rumah sakit juga tidak ada pasien, sampai di pertengahan Oktober itu ketika ayah saya positif itu dengan mudah sekali ditelepon rumah sakit, saya mau merujuk ayah saya, oh silahkan, ternyata mereka memang sedang kosong gitu ya. Sedang kosong, beda sekali dengan bulan Agustus yang teman-teman itu sampai luar biasa, sampai ada yang tidak bisa, sampai ngantri lama di IGD-nya, sampai yang kehabisan oksigen dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah satu kondisi yang luar biasa, menggembirakan gitu. Hanya saja gitu ya, zero kasus pada saat itu belum tidak berarti bahwa pandemi ini telah usai. Karena apa? 1 minggu yang lalu Kepala Dinas kami melaporkan bahwa ada 6 pasien positif yang sedang dirawat, 3 orang diantaranya dirawat di rumah sakit, dan 3 orang diantaranya sedang melakukan isolasi mandiri. Artinya memang belum usai gitu. Nah, di beberapa tempat seperti Jakarta itu juga sudah mulai mengalami kenaikan lagi, dan ditakutkan pada akhir tahun di bulan Desember saat akan ada libur panjang Natal dan Tahun Baru, itu diprediksi oleh para ahli akan muncul gelombang ketiga. Nauzubillah ya, nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai terjadi. Rasanya trauma sekali kita mengingat kejadian itu. Nah, jadi di sini saya katakan pandemi COVID-19 itu belum usai gitu ya, baik di sini di Indonesia maupun di seluruh dunia, bahkan di negara Eropa, di beberapa negara Eropa itu diinformasikan bahwa seperti saya lupa Inggris apa Perancis itu mengalami kenaikan yang mengalami ledakan kasus lagi. Walaupun kita tahu faktanya mereka itu angka total sasaran vaksinasinya cakupan vaksinasinya mereka sudah 60% lebih. Sementara di kita gitu ya, kita ini ya yang makanya jangan berani-berani mau melonggarkan prokes, karena apa? Total vaksinasi di kita itu yang sampai vaksinasi kedua, booster vaksinasi ya, itu baru 42%. Ya, jauh dari, masih setengahnya dari target vaksin yang mencakup 80% dari total populasi. Jadi kalau populasi penduduk Indonesia itu kurang lebih 272 juta gitu ya, maka sasaran vaksinasi itu setidaknya sekitar 208 sekian juta gitu ya, 208 juta gitu ya. Karena apa? Kita mengharapkan ketika vaksinasi itu sudah mencapai 80% dari total populasi, maka akan terbentuk herd immunity.
Ya, herd immunity artinya imunitas komunal, imunitas secara komunal gitu ya, sehingga penularan virus ini bisa dibendung gitu ya. Nah, dan turunnya kasus pada saat ini meskipun total cakupan imunisasi itu masih separuh, bahkan kalau Kabupaten Banjar baru 20% ya. Baru 20%. Nah, kenapa jadi sampai menurun sekali? Itu kemungkinan karena sudah terbentuk herd immunity secara alami. Kita bayangkan aja bulan Agustus itu ketika kita mengirim sampel untuk dites PCR itu misalnya dari 200 pasien suspek ya, pasien suspek COVID itu ya sekitar 90% itu positif semua. Positif semua gitu. Nah, jadi kemungkinan besar gitu ya, sudah lebih dari 80% masyarakat kita itu terjangkit COVID-19 sehingga sudah terbentuk herd immunity alami itu karena paparan virus asli ya, karena paparan virus yang asli bukan paparan vaksinasi. Nah, begitu ya. Jadi cuma itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kecuali ini masih semua orang nih nanti diperiksa antibodinya. Tapi itu kan mahal sekali, berbiaya mahal. Sedangkan untuk testing dan tracing, ya melacak mana yang positif, mana yang enggak dengan tes PCR aja pemerintah enggak mampu melakukan ya, apalagi kalau ingin membuktikan bahwa kita ini sudah terbentuk imunitas dengan tes antibodi. Nah, jadi saya di sini hanya ingin menegaskan kembali bahwa kondisi kita belum baik-baik saja, ya, belum baik-baik saja. Terakhir angka perkembangan COVID total di seluruh Indonesia per 22 November 2021 itu penambahan kasus positifnya 186. Nah, ini bandingkan yang saya bilang tadi di bulan Agustus ada sekitar hampir 2.000, pernah mencapai hampir 2.000, tapi rata-rata tiap hari itu di atas 1.000 ya penambahan kasus positif. Nah, yang sembuh itu kurang lebih 342 ya hari kemarin, dan yang meninggal 5 orang. Nah, itu sudah jauh sekali ya dari bulan Agustus kemarin yang mungkin kalau kita membuka WA grup, membuka Facebook itu hampir setiap hari ada innalillahi, bukan hanya orang-orang yang di luar sana, bahkan kerabat dekat, keluarga dekat, orang-orang yang kita kenal itu ya, mereka meninggal dengan halah COVID. Nah, jadi dengan melihat perkembangan COVID di per 22 November kemarin, ya hari ini belum ada laporannya, itu artinya kita masih ya pandemi ini belum usai. Nah, kemudian kemudian ada satu pertanyaan, negara cari untung dan rakyat makin buntung ya. Ini didasari ada sebuah fakta bahwa per akhir Oktober atau awal November itu udah ketok palu pemberlakuan kebijakan pesawat boleh 100% seat terisi ya. Iya kan Bu Eka? 100% seat terisi dengan syarat tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa hanya pesawat yang disyaratkan tes PCR? Kenapa moda transportasi yang lain tidak diberlakukan syarat tes PCR, padahal pesawat itu jarak tempuhnya, maksud saya jarak tempuhnya jauh, tapi waktunya sangat singkat, beda dengan bus, beda dengan kereta api, yang waktu perjalanannya lebih panjang, tapi tidak disyaratkan tes PCR. Kenapa? Gitu ya. Nah, artinya kebijakan ini menguntungkan siapa? Yang pertama memang artinya pemilik maskapai
Di samping ada BUMN yang kata informasi Bu Eka hampir bangkrut, udah ya Garuda hampir bangkrut ya Bu Eka. Kemarin saya juga ada baca di headline news itu bahwa Garuda hampir bangkrut. Nah, tentu saja pemberlakuan kebijakan ini menguntungkan pemilik maskapai karena yang tadinya ketika PPKM, ketika PSBB kemudian berubah nama menjadi PPKM level A, B, C, yang saya bilang seperti level makan ayam geprek ya, level 1, 2, 3, 4. Nah itu kemudian yang tadinya seat hanya boleh terisi 50% gitu ya, sekarang berubah menjadi 100%. Nah itu tentu saja menggembirakan pemilik maskapai gitu ya. Nah, artinya pemulihan ekonomi ini udah hanya bagi para pemilik maskapai pertama. Kemudian diberlakukanlah tes PCR. Jadi untuk yang hanya mendapatkan vaksin 1 itu tes PCR, dan yang mendapatkan vaksin udah 2 kali ya sudah dapat boosternya itu wajibnya tes antigen. Nah, ini apa namanya? Tes PCR ini artinya kan selama ini sebelumnya di awal-awal Covid, tes PCR ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa diperiksa oleh lab-lab pemerintah. Tapi pada saat ini sudah sangat-sangat berkembang luar biasa lab-lab swasta yang bisa memeriksa PCR. Nah, ini tentu saja sangat menggembirakan bagi pengelola tes PCR. Bahkan dikatakan di media itu kurang lebih 23 triliun rupiah itu berputar di bisnis PCR ini. Ya. Sementara rakyat teriak-teriak nih, yang katanya membuka moda transportasi penerbangan ini untuk menggeliatkan kembali, untuk meningkatkan kembali perekonomian yang kemarin anjlok karena pandemi gitu ya. Tapi ini ternyata hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Artinya untuk rakyat jelata yang mereka memang mau nggak mau harus menggunakan moda transportasi udara untuk berbagai keperluan mereka, ya misalnya mau berdagang. Saya banyak ya, pasien-pasien saya banyak karena wilayah kerja saya itu daerah Martapura, daerah Pesayangan itu banyak sekali pedagang yang mereka rata-rata ambil barang itu di Jakarta. Maka ketika pandemi itu mereka kolaps ya. Jadi mereka hampir ya tidak bisa lagi berdagang. Jadi maksudnya mengambil barang yang tadinya mereka ambil sendiri, milih sendiri barangnya ke Jakarta gitu ya. Maka ketika pandemi itu tidak bisa dilakukan karena memang pertama pemberlakuan bagasi yang dibatasi, kemudian juga berbagai syarat penerbangan itu yang sangat sulit gitu ya. Akhirnya mereka banyak yang gulung tikar. Nah, jadi itu pedagang, belum lagi anak-anak sekolah yang kuliah, yang orang-orang kantoran yang juga harus berurusan ke Jawa gitu ya. Nah, itu mereka harus melakukan tes PCR tadi. Ya, dan itu sangat-sangat memberatkan mereka, belum lagi harga tiket yang sudah nggak pernah turun lagi ya. Dari kapan itu Bu Eka yang mungkin yang lebih paham itu ya, nggak pernah turun lagi gitu. Nah, tes PCR ini pun setelah berapa kali di awal pandemi itu masih harganya jutaan, kemudian
turun menjadi 900 HET-nya ya. Kemudian turun menjadi 525 sampai yang terakhir turun menjadi 300.000. Itu pun ya kalau di lab-lab swasta itu ya. Harga PCR itu untuk yang one day artinya 24 jam baru selesai keluar hasil itu yang 300.000 gitu. Kalau yang priority yang 2 sampai 3 jam saja sudah selesai pemeriksaannya itu 650.000. Bayangin aja kalau misalnya orang perginya 3 hari karena yang tes PCR hasil tes PCR ini kan hanya bisa dipakai 2 kali 24 jam. Bayangin aja kalau mereka perginya 3 hari, artinya mereka harus melakukan tes PCR lagi sebelum pulang, ya kan? Berapa duit itu yang harus dikeluarkan. Nah, seperti itu dan ternyata gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mengelola PCR ini adalah perusahaan-perusahaan besar milik pejabat gitu. Walaupun ada beberapa yang membantah bahwa mereka itu tidak mengambil keuntungan. Bullshit lah ya kalaunya kita itu perusahaan itu tidak mengambil profit, tidak mengambil keuntungan, itu omong kosong. Jadi saya lihat podcastnya Luhut ya, Menteri Luhut dengan ketika diwawancarai Deddy Corbuzier, dia memang mengaku bahwa perusahaan dia mengelola tes PCR ini, tapi dia bilang dia tidak mengambil keuntungan di situ. Ada keuntungan, jadi yang bermain ya, yang saya tahu, karena memang secara secara jelas disebutkan oleh Pak Luhut bahwa bukan hanya beliau gitu yang memiliki perusahaan yang mengelola PCR, ada Erick Thohir, ada siapa lagi gitu ya, disebut beliau. Nah, jadi dikatakan bahwa keuntungannya itu ditambahkan lagi ke modal ya, untuk kemudian menambah lagi jumlah kapasitas pemeriksaan gitu. Nah, itu kan artinya mengambil keuntungan itu. Nah, seperti itu fakta, bukan fakta sih ini ya, penjelasan tentang judul tadi. Kenapa kita ambil judul itu gitu ya. Jadi ada fakta yang terjadi gitu ya, fakta yang terjadi sehingga kita ambil judul tersebut gitu. Gitu Bu Meta. Nggih, nggih Ustazah. Kita jadi tergambar lah ternyata berat juga ongkosnya kalau bolak-balik pakai pesawat. Apalagi kalau itu yang wajib, saya kayak yang tadi yang disampaikan Dokter Leli bahwa saya pelajar atau juga yang memang mereka harus keluar kota. Nah, ini dan juga faktanya banyak pejabat-pejabat yang ternyata bisnis di balik itu semua adalah ini orang-orang para pejabat ya. Nah, kalau misalnya ini dari segi sudut pandang yang berkecimpung di dunia penerbangan, Ustazah Eka Lipa Murad, itu gimana untuk judul tema kita hari ini? Ya, terima kasih Kak Reka. Ya, suara saya masih kedengeran? Nggih, kedengaran. Masih ya? Nggih, masih. Ya, oke. Ya. Baik, kalau saya langsung aja ya. Jadi kalau kita berbicara filosofi mengenai hari ini, ya, kita menyadari ya, dan ya, kita mengajak ya kita sama-sama harus menyadari bahwa dari awal penanggulangan wabah COVID, ya dari awal ya dari kasus endemi menjadi pandemi, ya sampai merata seluruh dunia, itu penanggulangannya sangatlah tidak sesuai harapan, ya kan? Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan
ya kan? Akhirnya banyak menjadikan rakyat sebagai korban kebijakan tersebut. Betul tidak? Ya, walaupun ada dilema yang terjadi di sini ya, tentu saja ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Siapa pihak yang diuntungkan? Tentu saja dari pihak kapitalis, ya dalam hal ini jelas-jelas itu pengusaha ya, baik itu dari berbagai sektor. Jadi terjawab tadi ya pertanyaan dari Dr. Lely, kenapa cuma moda penerbangan, ya, perusahaan penerbangan yang diwajibkan PCR. Jadi memang ada kepentingan gitu. Makanya kita angkat judul materi kita kali ini. Ya. Nggih. Nggih, nggih syukron Ustazah. Kalau misalnya ini Ustazah, fakta yang ada di dunia penerbangan untuk kasus yang kita lihat hari ini bahwa negara itu makin untung itu kalau dari segi penerbangan itu gimana Ustazah? Ya. Ya kalau kami dari penerbangan ya, seperti ketika kasus endemik COVID pertama kali merebak dari kota asalnya yakni Wuhan di Cina, seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia itu tidak langsung melakukan tindakan preventif, ya kan? Tindakan pencegahan sebagaimana layaknya ya, yakni lockdown ya, lockdown total. Nah, di sini terlihat dari masih aktifnya jalur penerbangan dari dalam dan luar negeri yang masih tetap diberlakukan. Ya kan? Bahkan Indonesia sendiri mengambil keputusan untuk menjemput, masih ingat nggak dulu? Menjemput WNI yang terjebak di kota Wuhan saat itu, ya kan? Seharusnya kan ini tidak boleh dilakukan. Jelas-jelas ini akan membahayakan nyawa puluhan juta rakyat Indonesia. Nah, ini terjadi sekitar bulan Februari 2020 lalu. Ya, saat itu COVID belum masuk ke Indonesia, ya kan? Masih endemik ya, belum jadi pandemi. Nah, akibatnya sama-sama kita ketahui bahwa akhirnya pada bulan Maret, ya, sebulan setelah itu, virus COVID-19 terdeteksi masuk ke Indonesia. Ya kan? Ditandai dengan kasus COVID pertama di Depok waktu itu, ya kan? Nah, hal ini tentu sangat disesalkan terlepas dari kehendak Allah ya, atas apa yang menimpa kita di dunia ini. Ya kan? Tapi sebagai manusia, hendaknya kita berikhtiar, ya kan? Berikhtiar yang maksimal untuk melakukan pencegahan agar tidak membahayakan nyawa manusia lainnya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ya, yang hadisnya cukup terkenal, yaitu la dororo wala diroro, ya, yang artinya tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, Ad-Daraqutni, ya, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jadi Islam sudah memperingatkan dari dulu ya, dari 14 abad yang lalu mengenai penanggulangan wabah ini. Demikian, Mbak.
Nggih. Ke ini kan tadi kita kalau misalnya naik pesawat harus tes PCR, tes PCR atau tes COVID lah. Nah, apakah memang sewajib itukah kita tes ini? Dan, kalau pandangan ini, Ustazah Dokter Lely itu seberapa pentingnya, untuk ini, PCR ini apakah memang, wajib kayak gitu Ustazah? Ya, kalau kita melihat latar belakang tadi ya, yang saya bilang bahwa pandemi ini memang belum usai. Dan kita sendiri memiliki kelemahan. Jadi negara kita ini memiliki kelemahan, kita testingnya sangat jauh-jauh di bawah target WHO. Jadi kalau saya lupa persisnya ya per 1000 penduduk itu harus berapa persen gitu ya yang dites PCR. Jadi di tempat kita gitu ya, tes PCR atau polymerase chain reaction. Jadi itu satu-satunya tes yang memiliki akurasi yang sangat tinggi, sekitar hampir 95% ya ketepatannya untuk mendiagnosis COVID-19 ya. Nah, itu di negara kita sangat-sangat kurang testingnya. Sehingga memang sejak awal tadi dikatakan oleh Bu Eka benar bahwa sejak awal pandemi kita sudah mengalami miss dalam penanganan ya. Kalau kita mengacu kepada penanganan ala Islam tentu saja itu sudah dilakukan lockdown total dari awal, tapi kita tidak melakukan itu. Nah, oke lah ya, kita tidak akan berlarut-larut di dalam penyesalan gitu kan ya. Ya memang namanya negara tidak berdasarkan Islam, ya dia tidak akan menengok bagaimana Islam memberikan solusi terhadap pandemi gitu. Ya dia akan mengatasi pandemi ini ala dia yang walaupun secara undang-undang gitu ya, secara undang-undang ketika wabah terjadi harus karantina, itu kan sudah ada di undang-undang karantina ya. Kemudian di dalam undang-undang karantina itu negara wajib untuk memberikan memberikan semua kebutuhan pokok masyarakat. Nah, mereka tidak mau memberlakukan itu karena konsekuensinya tadi ngasih makan rakyat, dan mereka menganggap bahwa diri mereka maksudnya negara ini menganggap mereka tidak mampu untuk ngasih makan orang sekitar 14 sampai 21 hari ketika lockdown total itu nggak mampu gitu ya. Nah, kalau kita kilas balikan seperti itu, kemudian melakukan testing yang masif yang artinya sesuai dengan setiap orang yang bergejala, kemudian setiap orang yang punya kontak erat dengan pasien suspek gitu ya, itu harus dilakukan testing, kan juga tidak dilakukan. Akhirnya kan ya seperti sekarang ini kejadiannya bahwa kasusnya membludak ya, terjadi ledakan-ledakan kasus di mana-mana. Ya oke lah ya. Nah, sekarang menurun, entah itu karena vaksinasi, entah itu karena herd immunity alami. Nah, sementara gitu ya, moda transportasi udara udah dibuka 100% nih. Nah, mau nggak mau memang tes PCR itu wajib. Kalau menurut pandangan kami orang medis, itu menjadi wajib karena apa? Karena di dalam pesawat yang dibuka seatnya 100%, kita tidak mungkin prokes 3M. Betul kan Bu Eka? Oke, kita bisa pakai masker, tapi kita tidak bisa jaga jarak. Karena jarak seat itu udah nggak ada jarak, emang nggak ada jarak, boro-boro mau jarak 1 meter, emang nggak ada jarak, gitu kan? Ya, jadi oke, kita tidak pegang apa-apa, tidak
Jadi tidak perlu mencuci tangan. Oke lah ya, tidak perlu mencuci tangan. Kita bisa memakai masker, tapi yang jelas tidak bisa menjaga jarak. Kemudian tidak bisa menghindari kerumunan. Di pesawat kan itu sama saja dengan kerumunan. Tidak bisa jaga jarak, itu berkerumun namanya, ya kan? Dengan orang yang beratus-ratus orang. Nah, maka mau tidak mau tes PCR itu menjadi wajib. Itu memang wajib. Wajib jadinya gitu. Ya, untuk keselamatan, karena kalau dalam pandangan Islam dan pandangan kita orang kesehatan, Sumpah Dokter itu melindungi kehidupan manusia dari mulai dia dalam kandungan sampai dia meninggal. Itu adalah isi dari Sumpah Dokter. Maka kita akan memandang bahwa untuk menjamin keselamatan para penumpang, artinya tidak akan terpapar virus, maka tes PCR itu menjadi wajib. Gitu. Maka orang-orang yang masuk itu dijamin insya Allah aman gitu ya. Dengan hasil tes PCR yang negatif baru boleh melakukan penerbangan gitu. Jadi seperti itu Mbak Meta ya. Hanya saja gitu kan. Hanya saja harganya tadi yang tidak murah gitu. Sementara kalau di dalam Islam oke lah ya. Kalaunya memang sudah pemerintah bablas, nggak insaf-insaf gitu ya, nggak mau memakai Islam sebagai solusi. Oke, sekarang nih artinya pemerintah nih mulai sadar nih ya untuk menjaga keselamatan rakyatnya yang mau melakukan perjalanan jauh wajib tes PCR. Tapi harusnya kan dikasih murah atau harusnya kan digratiskan. Kalau memang negara punya itikat baik untuk menjaga keselamatan dan melindungi nyawa rakyat. Kan harusnya dikasih murah, harusnya dikasih gratis malah gitu. Bukannya kemudian dibisniskan seperti itu. Ya, Mbak Meta? Iya, gini. Jadi harusnya tuh gratis lah, saja lah. Ya harusnya gratis gitu. Kalau dalam Islam kan kesehatan itu adalah kebutuhan pokok. Ya selain sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan itu adalah kebutuhan pokok warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara gitu. Jadi termasuk kesehatan. Sebenarnya dalam undang-undang negara ini juga seperti itu ya. Pendidikan dan kesehatan itu harusnya dijamin oleh negara. Tapi kan mereka sendiri yang kemudian tidak melaksanakannya gitu ya. Gitu Mbak Meta. Makasih saja Dokter Laili. Kita jadi tergambar kenapa jadi memang itu mahal. Kalau dari segi kesehatan itu memang apa beneran semahal itukah kalau untuk alat-alatnya itu saja sampai yang itu beratus-ratus sampai 1 juta itu? Iya, kemarin itu kalau berdasarkan informasi di awal-awal itu kan memang harus ada alat, kemudian harus ada regen, kemudian harus macam-macam itu ya. Banyak lah ya alat bahannya untuk tes PCR itu. Nah kemarin itu memang Indonesia itu ambil dari Eropa. Nah itu yang kemudian harganya memang tinggi gitu. Nah setelah kesininya itu ambil dari Cina itu harganya bisa lebih murah. Hanya saja memang tes PCR ketika sudah dibisniskan oleh pihak swasta, maka ada bukan kebijakan ya, kayak hukum dagang kayak gitu ya, supply and demand. Jadi kalau permintaan banyak, maka dia bisa seenaknya menaikkan harga seperti itu. Nah, setelah diprotes gitu kan, diprotes oleh rakyat baru nih bergeming ya, baru kemudian presiden memerintahkan untuk mengatur ya. Jadi Kemenkes dan BPKP untuk mengatur harga PCR ya. Dan itu pun juga nggak murah-murah amat dibandingkan dengan India ya, yang bisa ya bahkan bisa sampai puluhan ribu aja gitu tes PCR itu. Ya, sementara di kita ya masih segitu. Tapi ya jangan dibandingkan dengan yang di Eropa ya bisa sampai
berapa ya kalau dirupiahkan itu sekitar 2,5 juta masih ya, sekitar 2,5 juta. Tapi kan mereka dengan memakai alat dan bahan yang berbeda. Seperti itu, Mbak Meta. Ya memang apa ya? Sebenarnya bisa gitu. Ya, tapi terlepas dari mahal atau murahnya gitu. Kalau untuk kepentingan kesehatan masyarakat itu kan harusnya ditanggung oleh negara. Gitu. Ya, orang mau bikin kota baru aja bisa kok. Gitu ya. Benar. Sementara FDA kita juga banyak gitu kan. Tapi dirampok oleh segelintir orang atau digondol ke luar negeri, iya kan? Gitu. Harusnya bisa digratiskan gitu. Terlepas mahal atau tidak, tapi kalau untuk kesehatan memang harusnya ditanggung oleh negara. Benar-benar. Insya Allah luar biasa ketika memang negara itu menanggung kesehatan, insya Allah apapun yang mahal itu menjadi murah. Alhamdulillah kita semakin tercerahkan lah. Dan ke Ustazah Eka. Nah, tadi kan ada membahas tentang penjemputan warga Wuhan yang ke Indonesia. Nah, itu Iya kan. itu enggak hanya beberapa orang aja ya, Ustazah lah. Nah, kalau misalnya Ustazah Iya. sendiri memandang seberapa penting itu kesehatan yang warga Indonesia, khususnya seluruh warga Indonesia, dibanding ini penjemputan orang-orang yang ada di Wuhan itu. Kalau misalnya dari segi penerbangan sendiri itu tuh bagaimana pandangannya Ustazah? Iya, Mbak. Ya, kembali dalam kasus ya, dijemputnya, ya saya katakan itu kasus ya. Pakai dijemput WNI ke Wuhan itu, ya dapat kita amati kembali bahwa ya itu tadi, kepentingan antara penguasa dan pengusaha lagi, saya bilang. Kapitalis ini. Dalam hal ini tentu saja pengusaha penerbangan sendiri. Terlepas dari desakan berbagai pihak saat itu, baik dari dalam ya maupun dari negara luar, di mana negara luar pada saat itu sudah terlebih dahulu menjemput warga negara mereka ke Wuhan. Jadi Indonesia nih ceritanya ikut-ikutan nih, karena ada desakan juga dari berbagai pihak, ya kan? Padahal kalau kalau boleh saya menganalogikan ya, dalam artian menyamakan ya kasus ini, di mana tindakan mengevakuasi WNI dari kawasan endemi saat itu ya kan, dianalogikan dengan tindakan mengevakuasi penumpang pesawat, ya kan? Ini kan keadaan darurat nih, emergency. Kebayang nggak kalau emergency di dalam pesawat, ya kan? Nah, kru pesawat itu tentu sudah terlatih, ya. Nah, kami sudah terlatih dengan kondisi darurat tersebut, di mana kondisi darurat ini bisa dikatakan emergency yang memang tiba-tiba. Bahkan tanpa persiapan terlebih dahulu, tapi sudah mereka ini dari penerbang sudah terlatih. Nah, sehingga ketika pesawat harus memutuskan ya, seorang pilot harus mendarat darurat nih di daratan atau di perairan, hal utama yang harus diperhatikan ya, ketika sudah mendarat ya kan, baik di darat atau di air, ketika mau mengevakuasi, mengeluarkan penumpang pesawat, itu yang dikeluarkan itu adalah menurut urutan skala prioritas. Ya. Ada urutannya, tidak semua langsung keluar gitu, nggak bisa. Ya, jadi misalnya begini, yang harus ditolong itu ya, yang harus diselamatkan, yang harus dikeluarkan dari pesawat,
terlebih dahulu itu adalah orang yang sehat. Ya, awak kabinnya akan mengkondisikan itu, ya kan? Sehat ini diharapkan nanti akan mampu melakukan survive atau survival di alam nanti ya. Kita kan nggak tahu nih mendaratnya tuh di darat bagian bumi sebelah mana, jauh dari mana-mana, ya kan nggak tahu. Jadi memerlukan suatu sistem survive, bertahan di alam, ya kan? Dan orang yang sehat ini nanti akan bisa menolong penumpang lainnya yang lemah, seperti ya penumpang lemah, kalau yang kurang sehat kan penumpang sakit, ya kan? Penumpang yang lemah itu seperti ibu-ibu, bayi, atau manula, ya orang tua yang usia lanjut. Karena itu kalau mereka berhasil dikeluarkan. Karena kenapa? Karena mengingat sewaktu-waktu pesawat itu bisa saja meledak dalam hitungan waktu 90 second. Bayangkan. Bukan 90 detik lagi, tapi 90 second. Berarti kalau 90 detik aja itu 1,5 menit ya. Bayangkan. Dalam waktu kira-kira 1 menit itu harus keluar semua. Dan kalau yang 1,5 sakit menit. kita keluarkan dulu itu akan iya. Kalau 90 detik. Ya, ini 90 second, lebih sedikit lagi waktunya. Coba bayangkan kalau ibu-ibu dengan bayi atau manula atau yang sakit dulu keluar, itu memakan waktu lama lagi, keburu, ya walau alam ya, meledak. Nah, jadi nggak ada lagi yang terselamatkan. Skala prioritas tadi. Jadi jangan sampai kita, karena analogi tadi, mengevakuasi WNI yang ada di Wuhan, kita mempertaruhkan nyawa puluhan juta rakyat Indonesia demi WNI yang ada di Wuhan dengan alasan kemanusiaan. Nah, itu. Jadi memang harus ada urutan skala prioritas, karena memang ini sifatnya darurat ya. Darurat itu mengancam nyawa. Jadi kita harus ambil prioritas yang mana nih yang harus didahulukan. Oke. Gitu Mbak Naila. Ya. Berarti termasuk hari ini memprioritaskan ini ya, kesehatan rakyat Indonesia. Berarti Mbak lah. Terus aja. Ya, Nah, kan harus. Memang itu tanggung jawab pemimpin. Nah, kalau kita lihat tadi kan ternyata ketika sudah nasi sudah jadi bubur, kalau bahasa pepatahnya itu sudah terlanjur corona masuk ke Indonesia. Dan kalau sudah terlanjur begini, kita pasti mempunyai harapan untuk kayak apa caranya supaya corona ini segera bisa selesai. Nah, sebenarnya kalau dalam pandangan Islam itu gimana? Apakah memang bisa diselesaikan untuk masalah corona ini? Kalau kita lihat kan sepertinya yang dari pemaparan Ustazah Dr. Leli tadi, bahwa kata pakar nanti akan ada ledakan baru corona gitu. Nah, kalau sebenarnya solusi atau tindakan yang harusnya kita ambil hari ini itu bagaimana untuk memang menyelesaikan permasalahan yang tiada henti ini. Sajah Dr. Leli, silakan tafadhol. Iya. Ketika nasi sudah menjadi bubur, mari kita bikin bubur ayam yang enak gitu ya, Bu Meta ya. Jadi, ya, ketika kita ini sudah terpapar semua nih dengan, artinya luas sekali ini sudah COVID ini menginfeksi masyarakat kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Sementara kita lihat kasusnya menurun, nah, tapi ternyata belum usai, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus ikut ini ya. Kalau dalam saya orang medis, tapi saya juga belajar Islam ya. Pendapat saintis itu tidak pernah bertentangan dengan Islam sebenarnya ya.
Jadi pendapat saintis itu, tapi juga di negara kita juga tidak di, karena kepentingan politik ekonomi, pendapat saintis itu tidak terlalu dipakai gitu ya. Pendapat saintis tidak dipakai ya di negeri ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Harusnya gitu ya, kita tetap bersabar nih. Kita tetap bersabar dalam apa? Bersabar untuk tetap menjalankan prokes ya. Karena kita tidak tahu nih di sekitar kita nih siapa yang positif, karena OTG apalagi dengan banyaknya vaksinasi ya, banyaknya vaksin sudah mulai cakupannya sudah semakin luas, di mana vaksinasi ini bisa membuat seseorang itu bergejala ringan atau bahkan tidak bergejala ketika dia terpapar. Kita tidak tahu lagi nih di sebelah kita ini adalah orang yang positif COVID atau tidak, selama testingnya juga tidak dilakukan secara masif. Ya kan? Saat ini tidak dilakukan secara masif. Bahkan saat ini di puskesmas saya aja udah beberapa minggu ini tidak ada tes PCR. Karena apa? Karena memang tidak ada suspek. Walaupun ada, ketika kita screening dengan swab antigen itu memang negatif semua. Tapi kan ternyata ada di puskes-puskes yang lain kan ternyata ada, tapi itu tidak tidak dilakukan tes. Sekarang tidak dilakukan tes masif lagi untuk PCR untuk mendeteksi mana yang positif, mana yang tidak, yang kemudian kita melakukan isolasi yang positif. Kan seharusnya di dalam Islam seperti itu ya. Jadi selain kita lockdown total, kemudian kita melakukan testing yang masif, memilah mana yang sakit, mana yang sehat, kemudian mengisolasi yang sakit. Kan harusnya seperti itu, tapi ini kan tidak. Nah, maka dari itu, kalau menurut saintis gitu ya, menurut saintis apa yang harus dilakukan saat ini? Ya bersabar tadi. Bersabar untuk tetap melakukan prokes. Kemudian kalau misalnya harus PTM juga, ya sekolah-sekolah ini dibuka offline ya, bisa nggak dijamin bahwa anak-anak itu bisa melakukan prokes, guru-gurunya prokes? Saya kira itu memang lemah sekali ya. Nanti ibu-ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan ini boleh sharing ya, boleh sharing nanti dalam diskusi, bisa nggak? Nah, sama juga di kantor-kantor ya. Sekarang itu sudah nggak ada lagi WFH, nggak ada lagi work from home. 100% kami itu masuk. Ya, masuk kantor semua itu. Jadi bisa dibayangkan itu ya betapa kepadatan di dalam ruangan itu. Padahal ya resiko terpapar itu akan semakin meningkat ketika kita tidak prokes, kita tidak menjaga jarak, kita tidak memakai masker, kita berkerumun, kita bekerja di ruang tertutup, itu semakin tinggi resiko terpapar, gitu ya. Nah, harusnya gitu ya, kasus yang sudah terlanjur ada ini, yang sudah nggak bisa dibendung-bendung lagi karena penanganan di awal yang sudah keliru, ya harusnya dibendung, harusnya diatasi dengan kita bersabar dengan prokes 5M bahkan 6M ya, 5M itu gitu ya. Nah, caranya apa? Hanya sektor-sektor yang urgent ya, sektor-sektor yang vital di tengah masyarakat saja yang boleh buka. Nah, kalau sekarang apa yang terjadi gitu ya? Oke, kalau kita memandang sektor kesehatan itu urgent, sekolah urgent, tapi mal-mal dibuka, bioskop dibuka, pariwisata dibuka, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Tapi ya tadi sekali lagi kita teriak-teriak juga nggak didengar, gitu ya, nggak didengarkan. Ya, pemerintah itu hanya melihat bagaimana pemulihan ekonomi, gitu. Karena dia nggak mau nanggung tadi ya di awal saya sudah bilang, karena dia nggak mau nanggung ke keterpurukan, ketidakmampuan masyarakat untuk untuk makan gitu ya, ketika dia harus lockdown, ketika dia harus tidak keluar rumah untuk mencari. Nah, yang kasihan itu kan yang orang-orang yang pendapatannya harian, yang dia harus mencari uang keluar rumah, tidak bisa work from home. Pedagang tidak bisa work from home,
sopir juga tidak bisa WFH, kan seperti itu. Tapi pemerintah kan tidak melakukan itu, gitu ya. Nah, ya seperti itu Bu Meta. Jadi kita harus saat ini yang kita lakukan adalah hanya keluar rumah untuk hal-hal yang sangat penting saja. Termasuk ini ya, pemerintah juga harusnya membuat satu peraturan yang membatasi mobilisasi penduduk. Ya, mobilisasi penduduk itulah yang akan membuat orang-orang beresiko untuk terpapar. Selain mobilisasi penduduk itu membuat resiko terpapar, itu juga bisa membuat mutasi. Ya, ingat, mutasi virus ya, muncul varian-varian baru itu karena mobilisasi penduduk yang cepat, mereka berkerumun. Nah, kalau ibu-ibu pernah mendengarkan podcastnya Pak Ahmad Rusdan, ahli biomolekuler, ya, mutasi virus itu sehingga muncul varian-varian baru yang semakin ganas itu karena adanya kerumunan dan mobilisasi penduduk. Seperti itu, Bu Meta. Nggih. Berarti ini sajalah kita bisa simpulkan tuh bahwa solusi untuk hari ini adalah ya kita menjalankan prokes itu dengan baik dan membatasi gerak kita. Jadi pada hal-hal yang penting saja itu kita melakukan aktivitas di luar rumah gitu. Nah, dan memang ketika itu diabaikan ya kayak pariwisata dan mal-mal dibuka, ya akhirnya berlarut-larut seperti ini. Nah, kalau misalnya solusi Islam, apakah pernah ada kejadian seperti ini, Ustazah, dan bagaimana itu kebijakan Islam mengatasi pandemi seperti ini, Ustazah? Ustazah Dr. Lali, silakan. Bu Eka mau menjawab? Bu Eka, Ustazah Eka. Baik ya. Jadi yang saya pernah lihat itu ada wabah waktu zaman ini ya Khalifah Umar. Nah, penyakitnya kusta apa ya? Saya lupa. Nggih, kayak jenis Seperti kolera. itu ya. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Khalifah Umar pada waktu itu adalah lockdown total. Lockdown total artinya seluruh yang menjadi wilayah wabah, maka penduduknya itu tidak boleh keluar dan orang-orang yang di luar itu juga tidak boleh masuk ke wilayah wabah, gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukannya juga tracing dan testing, jadi memilah antara yang sakit dengan yang sehat, kemudian mengisolasi yang sakit, gitu ya. Kemudian memberikan pengobatan terbaik untuk yang sakit, gitu ya. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Kalau pada saat ini mungkin karena kalau dalam Islam ya satu nyawa itu sangat berharga. Ya, seandainya dari awal itu pemerintah itu memang memiliki kepedulian terhadap satu nyawa rakyat Indonesia, itu seperti yang Bu Eka bilang ya. Tidak perlu ada penjemputan mahasiswa yang ada di Wuhan kemudian masuk ke Indonesia, kemudian menutup pintu-pintu masuknya orang-orang dari luar yang menjadi wilayah wabah pada saat itu, ya kan? Saat itu kan yang menjadi wilayah wabah hanya Wuhan. Nah, terus kenapa jadi sampai menjadi pandemi? Karena juga negara-negara yang lain itu tidak menutup pintu-pintu terhadap masuknya orang-orang dari Cina, ya kan? Nah, terus ketika itu terjadi di awal seperti itu. Nah, kita tidak melakukan itu dan akhirnya ketika di awal ada yang kena di Jakarta mulai ada kasus itu juga masih dianggap remeh ya.
orang-orang itu tidak dilakukan tracing yang bagus, tidak dilakukan pelacakan kasus yang bagus, sehingga bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam Islam memang sudah jelas sekali penanganannya seperti apa. Karena ya solusi itu ilahiyah ya. Allah itu sangat tahu dengan karakter manusia, sangat tahu dengan karakter alam, sangat tahu dengan karakter virus, sangat tahu dengan Allah Maha tahu ya. Makanya Allah menurunkan segenap aturan termasuk dalam mengatasi wabah gitu. Tapi itu tadi sekali lagi, dan secara saintis itu memang sudah terbukti, bahkan kita dokter-dokter itu sudah teriak-teriak untuk Indonesia melakukan karantina wilayah gitu ya, tapi juga tidak dipedulikan gitu. Insya Allah luar biasa. Jazakallah khairan Ustazah atas penjelasannya. Pada Ustazah Eka, apakah ada yang mau ditambahi? Iya Mbak Maita, solusi dari segala permasalahan ini. Ya kan? Ya tadi yaitu solusinya ya lockdown total, sekali lagi lockdown total. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Khalifah Islam ya dulu, Khalifah Umar, seperti yang disampaikan oleh Dr. Leli itu, waktu itu wabah yang melanda saat itu namanya wabah Ta'un, Ustazah. Mohon koreksi kalau saya salah. Wabah Ta'un, ya kan? Jadi sekali lagi ya solusinya kembali kepada aturan Allah, yakni syariat Islam, ya, yang telah mengatur perkara hablum minan nas. Tidak hanya perkara hablum minas fihi atau hablum minallah, tapi perkara hablum minan nas yang sering saya sampaikan juga di kelas ya, yakni aturan yang menyangkut hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tentu saja ini termasuk hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, ya kan? Masya Allah, itu diatur oleh Islam, bagaimana penguasa itu seharusnya meriayah rakyatnya, ya kan? Baik ketika senang, ya, apalagi ketika susah seperti saat wabah melanda pandemi ini, kan? Kemudian lagi Islam juga mengatur semua bidang ya, seperti bahwa sektor transportasi udara misalnya, termasuk fasilitas umum ya kan, yang haram dikomersilkan, apalagi ini menyangkut nyawa rakyat. Sekali lagi ya, tidak boleh dibisniskan. Ya. Kemudian memang yang terimbas pandemi COVID ini juga termasuk pelaku usaha sendiri ya kan, pelaku usaha penerbangan juga, sehingga mereka nyaris bantu, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Leli ya kan. Nah, sebagian karyawan penerbangan ini banyak yang dirumahkan, mereka teriak-teriak ya kan, kapan bekerja lagi, kapan terbang lagi kan gitu ya. Karena aktivitas penerbangan ini menurun. Tapi memaksakan aktivitas penerbangan tetap berjalan dengan dalih agar perekonomian ya tetap berjalan adalah sekali lagi langkah yang kurang bijaksana tadi ya kan. Bahkan Islam mewajibkan pemimpin untuk menjamin kebutuhan pokok rakyatnya ya kan. Sehingga jika ada karyawan penerbangan yang harus menganggur, tidak akan menimbulkan gejolak yang berarti seperti sekarang ini ya kan. Nah, dari mana dananya? Nah, dananya itu akan dikucurkan dari Baitul Mal namanya kalau di Daulah Islam itu ya, atau kas negara di Daulah Islam. Nah, selain itu upaya menjaga jarak ya. Seperti tadi ya, menjaga jarak, memisahkan
penumpang yang sakit dan yang sehat, misalnya menjaga jarak di dalam kabin pesawat, itu juga tindakan yang ceroboh, ya. Karena sistem, sekali lagi, sistem pressurized namanya di dalam kabin pesawat itu, tekanan udara ya, pressurized itu itu memungkinkan sekali, ya, memungkinkan sekali sistem pressurized itu memungkinkan sekali untuk terjadi penularan penyakit. Nah itu, Mbak Meta. Jadi solusinya ya itu tadi, lockdown total. Ya, jadi jangan takut pemimpin ini, nanti mau ngasih makan rakyat dari mana gitu kan. Ya, tadi juga udah disampaikan Dr. Leli bahwa kita sumber daya alam banyak, ya. Kita kaya raya kok Indonesia ini. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, Allah sudah menjamin. Insya Allah. Ya, demikian saja. Insya Allah luar biasa. Solusinya hanya bisa didapatkan di Islam ketika memang Islam itu mewajibkan atau mengatur urusan rakyat, termasuk masalah kesehatan ini, dan juga dan juga tentang pemenuhan kebutuhan pokok sandang, papan, dan pangan yang memang harus dipenuhi oleh negara. Nah, tidak terasa waktu kita sudah dekat jam 6 WITA, jam 18 WITA kalau di wilayah Kalimantan Selatan. Masih ada waktu ya, kita masuk ke diskusi. Jika ada ibu-ibu atau uktivilah sekalian yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya. Jika ada yang ingin disampaikan juga boleh, yang masih mengganjal di hati. Ada? Silahkan. Atau sudah paham? Sangat paham. Ada? Ibu-ibu silahkan. Atau uktivilah sekalian. Sini ada 17 partisipan. Alhamdulillah. Silahkan Ibu. Mungkin ini masih oh iya, yel-yel dulu lah. Kita yel-yel. Silahkan di open mic, Ibu-ibu. Kita yel-yelnya, ingatkan semua ya. Kalau saya bilang kamu Syarifah, jawabnya adalah yes, Allahu Akbar. Silahkan open mic dulu, Ibu-ibu dan uktivilah sekalian. Siap-siap untuk menjawab yel-yel. Kan open mic. Masih ada yang belum open mic. Ibu-ibu silahkan, jangan malu-malu. Ya. Siap ya, 1, 2, 3. Kamu Syarifah. Yes, Allahu Akbar. Sekali lagi. Kamu Syarifah. Yes, Allahu Akbar. Insyaallah, alhamdulillah. Masih semangat. Sekali lagi, Ibu-ibu, uktivilah sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita hari ini, monggo silahkan.
Kayaknya sudah mau buru-buru maghriban tuh Bu Meta. Iya. Nah, kalau tidak iya sudah mau. Ya kalau misalnya tidak ada berarti insya Allah jelas ya. Nah, oke. Untuk sebelum kita akhiri, Ulun minta masuk pian nih. Sebentar. Ini suara dari Oke. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, insya Allah sudah jelas lah ibu-ibu lah tergambar bagaimana penyelesaian tentang pandemi dan yang PCR ini tingginya masih biaya yang mahal untuk PCR ini. Nah, untuk itu Ulun mintakan atau saya mintakan kepada narasumber kita untuk closing statement dari Ustazah Dr. Leli dulu. Silahkan. Singkat, padat. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya pandemi ini belum usai dan itu memang tidak akan pernah bisa tuntas diselesaikan oleh negara yang hanya tujuannya berbisnis dengan rakyatnya. Dalam artian negara kapitalis itu tidak akan mempedulikan nyawa rakyatnya. Negara kapitalis itu hanya mementingkan untung rugi, ya, keuntungan untung rugi. Kemudian negara kapitalis itu dalam pengurusan rakyat hanya menjadi semacam wasit, ya, wasit tapi tidak menjadi peri ayah atau pelayan bagi umatnya. Jadi antara kepentingan pengusaha dan rakyat itu mana yang lebih menguntungkan bagi segelintir orang yang mengelola negara, maka itulah yang akan dimenangkan dan difasilitasi. Maka dari itu hanya satu-satunya yang bisa menuntaskan pandemi ini itu adalah sistem Islam, insya Allah, ya, dengan izin Allah. Dan kalaupun juga pandemi ini selesai gitu ya, tidak dengan Islam pada saat itu, karena itu adalah kehendak Allah, ya. Jadi bukan berarti pada saat ini negara ini sudah benar memberikan solusi tuntas untuk masalah pandemi. Seperti itu Bu Meta. Oke, syukuran Ustazah. Untuk Ustazah Eka Lifa Murad, apakah ada yang ingin disampaikan lagi di akhir acara kita hari ini? Ya, terima kasih Mbak Meta. Ya, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada ukti villa semua ya, sama seperti Ustazah Dr. Leli tadi ya. Walaupun saya pernah berkecimpung di penerbangan, tapi masih haus sekali sampai sekarang dengan ilmu agama. Jadi dengan pemaparan tadi, mudah-mudahan kita semua semakin menyadari bahwa kita dihadapkan dengan keadaan dan kondisi seperti sekarang ini karena memang kita tengah berada di suatu sistem kehidupan yang tidak Islami, namanya sistem kapitalis. Ya, apa itu sistem kapitalis? Nah, mari kita sama-sama belajar ya, biar pahami agama kita sendiri, sehingga kita juga bisa membedakan ya, memahami ada ide-ide lain di luar Islam yang bertentangan dengan Islam, ide-ide pemikiran yang menimbulkan banyak-banyak kebijakan yang jauh dari Islam, sehingga dengan demikian kita bersama-sama bisa saling menasihati, karena agama ini adalah agama nasihat, baik dari rakyat,
kepada penguasanya, bukan tugas dari ulama saja ya atau kiai. Saling menasihati bahwa ya sekali lagi agama itu adalah nasihat. Nah, kalau kita mau saling mengingatkan itu tentu punya ilmu, harus punya ilmu. Nah, kami buka kajian intensif namanya, kami mengajak ya untuk sama-sama mengkaji Islam kafah ya, untuk mengcounter tadi pemikiran-pemikiran di luar Islam. Ya, demikian Mbak Nesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kepada Ustazah Dr. Leli dan Ustazah Eka Lifa Murad atas paparan materi hari ini. Diskusi kita hari ini insya Allah membawa pemahaman yang mencerahkan bagi kita semua lah. Nah, dan kita sudah di akhir penghujung acara hari ini. Untuk menutup acara hari ini, kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan dipimpin doanya oleh Ustazah Marjiah. Kita sama kepada Ustazah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati sejenak, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqratil maut wa najjati minan nari wal afa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah dalam ilmu dan keberkahan rezeki. Taubat sebelum mati, mendapatkan rahmat sebelum mati, dan mendapat pengampunanmu sesudah mati. Ya Allah, ringankanlah saya dari sakaratul maut. Lepaskanlah dari api neraka dan mendapatkan maafmu, ya Allah, ketika dosa. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan kami ketika kami sudah mendapat petunjuk. Beri kami rahmat-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih. Allahumma qsid lana min khasyatina wa ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinuka bihi alaina musaibat dunya wa mati'na bi asma'ina absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa'alhul waritha minna waj'al sakrana ala man zulamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fid dinina wala taj'alid dunya akbar minna wala mablagha ilmina wala tusatti alaina man la yakhafuna wala yarham. Ya Allah, tumbuhkanlah pada diri kami rasa takut yang dapat menghalangi kami berbuat maksiat kepada Engkau, ketaatan yang dapat menyampaikan kami
Demikianlah surga Engkau dan keyakinan yang dapat meringankan kami cobaan-cobaan di dunia. Berikanlah kami kenikmatan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama hidup kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai warisan kami. Jadikanlah tuntutan balas kami kepada orang yang telah menganiaya kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang musuhi kami. Janganlah Engkau jadikan bencana bagi kami dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami yang terbesar dan jangan lupa sebagai tujuan utama bagi kami. Dan janganlah Engkau berikan kekuasaan untuk memimpin kami kepada orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Engkau dan tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah telah membacakan doa, semoga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di penghujung acara hari ini. Untuk sebelum menutup, silakan ibu-ibu sebentar saja untuk membuka video, membuka kamera, untuk diambil gambar. Silakan. Silakan, masih banyak yang belum membuka kamera. Ya, silakan. Biasa. Ya, siap-siap lah. 1, 2, 3. Oke, udah. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili panitia dan juga narasumber hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, ibu-ibu dan ukhti filah sekalian yang sudah bergabung. Ustazah. Dan ridhonya kalau ada Amin, kurang-kurang. Ustazah. Iya, Ki. La khairan.